Bahkan ada orang-orang yang saat berjalan menuju panggilan itu dinaungi oleh awan, sehingga dia tidak akan merasakan teriknya matahari yang hanya 1 mil di atas kepala. Mereka lah yang Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di atas kepala mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, imam yang adil, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid, 2 orang laki-laki yang mencintai karena Allah, bersatu karena Allah, berpisah pun karena Allah, dan seorang laki-laki yang takut melakukan perzinahan dengan wanita yang memiliki jabatan cantik, dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ataupun seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Ataupun seorang laki-laki yang berzikir di tengah malam, kemudian kedua matanya meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kondisi-kondisi orang-orang yang beriman akan mendapatkan nikmat yang luar biasa, sementara kondisi orang yang kufur sebagaimana tadi digambarkan. Itulah hari yang kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di antara makna yaumul qiyamah adalah liqiyamin nasi min kuburihim li rabbil alamin. Karena mereka akan berdiri saat dibangkitkan untuk menghadap Rabb semesta alam. Sejak mereka dibangkitkan, mereka berdiri dan mereka tidak akan pernah mampu untuk duduk, apalagi berbaring istirahat. Di dunia, ikhwan, kalau kita berdiri kemudian kita lelah dan capek, kita bisa berhenti duduk, bahkan bisa rebahan. Tapi di padang mahsyar Anda tidak mungkin duduk, Anda tidak mungkin berbaring, apalagi tidur. Posisi kita hanya berdiri dan berdiri selama itu sampai hari keputusan Allah Subhanahu wa taala berlaku. Matahari dekatkan, keringat dibanjirkan, tidak ada makan dan minum, mereka pun tersiksa menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita dan kita masuk pada surah baru pada juz ke-29, surah Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Al-Haqqah artinya hari kiamat. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bicara tentang hari kiamat, di sini Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah soalan. Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Hari kiamat, apa itu hari kiamat? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Kita tahu bahwa Al-Haqqah satu di antara sekian banyak nama dari nama-nama kiamat. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali sampai menyebutkan nama-nama hari kiamat itu sampai 73 lebih. Kemudian juga Abdul Haq Al-Ishbili rahimahullahu taala juga mengatakan bahwa nama-nama hari kiamat bahkan mencapai 80 nama. Dan yang lainnya mengatakan sampai 100 nama. Di antara nama-nama itu salah satunya adalah Al-Haqqah, satu di antara nama-nama kiamat.
Kemudian di dalam Al-Quran juga ada yang menyebutkan dengan kalimat as-sa'ah. Sebagaimana Allah mengatakan inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentang hari kiamat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dengan yaumul ba'tsi. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Rum ayat 56, laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'tsi. Sesungguhnya kamu telah berdiam di dalam kubur itu menurut ketetapan Allah sampai hari al-ba'ts dibangkitkan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kalimat yaumuddin, hari pembalasan. Sebagaimana ma'ruf dalam surah Al-Fatihah ayat 4, maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan yaumul hasrah, hari penyesalan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Maryam 39, wa anzirhum yaumal hasrah, dan berilah kepada mereka peringatan tentang hari penyesalan itu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan ad-darul akhirah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ankabut 64, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, sekiranya mereka mengetahui. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan darul qarar, negeri yang kekal. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Ghafir 39, wa innal akhirata lahiya darul qarar. Sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal. Terkadang juga Allah menyebut dengan kalimat yaumul fasl, hari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surah As-Saffat 21, hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari keputusan yang kalian selalu mendustakannya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan yaumul hisab, hari di mana manusia akan mendapatkan perhitungan di hadapan Allah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Sad ayat 53, hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan itu. Dan terkadang Allah juga mengatakan yaumul wa'id, sebagaimana disebutkan dalam surah Qaf ayat 20, wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Dan ditiupkan sangkakala, itulah hari yang diancamkan kepada kalian. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan yaumul khuruj, hari keluar dari kuburan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Qaf 42, yauma yasma'una as-sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj. Pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari mereka keluar dari kuburan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan al-waqi'ah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 1, idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat sakhah, suara yang memekakkan telinga. Sebagaimana disebutkan dalam surah Abasa 33, fa idza ja'ati as-sakhah, apabila datang suara yang sangat memekikkan telinga. Terkadang Allah juga mengatakan dengan nama Al-Azifah. Sebagaimana dalam surah An-Najm 57, azifatil azifah, telah dekat terjadinya hari kiamat. Dan terkadang Allah juga menyebutkan Al-Qariyah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Qariyah ayat 1-3, Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Dan banyak lagi. Intinya sampai kepada 73 nama, ada yang mengatakan 80 nama, bahkan ada yang mengatakan 100 nama. Lalu apa faedahnya? Hari kiamat ini untuk satu peristiwa besar.
tapi memiliki banyak nama. Dalam kaidah tafsir atau dalam kaidah ulumul Quran, satu peristiwa yang memiliki banyak nama itu menunjukkan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang luar biasa, spektakuler, peristiwa yang tidak bisa dibayangkan. Ya, karena hari kiamat adalah hari yang tidak bisa kita bayangkan. Lalu kenapa hari itu disebut hari kiamat? Sebagaimana di sini, al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Hari kiamat, tahukah kamu apa hari kiamat? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Al-Imam Ibnu Utsaimin atau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ketika beliau menyebutkan penamaan kiamat, kenapa hari itu disebut hari kiamat? Beliau mengatakan, sumiya yaumul qiyamati li qiyami umuri salasati fihi. Kata beliau, sumya yaumul qiyamah, dinamakan hari itu hari kiamat, li qiyami umuri salasatin, karena ada 3 perkara yang akan terjadi pada hari itu. Apa 3 perkara ini? Pertama, kiamat disebut kiamat karena terjadinya qiyamun nas min kuburihim li rabbil alamin. Berdirinya manusia saat mereka keluar dari kubur-kubur mereka, kemudian mereka berjalan menghadap Rabb pemilik alam semesta ini. Itulah kenapa disebut al-qiyamah, karena diambil dari kalimat al-qiyam. Qiyam itu artinya berdiri. Karena manusia ketika mereka keluar dari kubur-kubur mereka pada tiupan sangkakala kedua, di mana hari itu disebut hari kebangkitan dan pengumpulan manusia, manusia akan berdiri selamanya dan tidak akan pernah duduk. Dan mereka akan terus berjalan, kemudian mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam posisi berdiri untuk menghadap Rabb yang telah menciptakan alam semesta ini. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 6, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu manusia akan berdiri menghadap Rabb alam semesta ini. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, kenapa hari kiamat itu disebut yaumul qiyamah? Kata beliau, karena qiyamul ashhad alladzina yashhaduna lirrusuli wa 'alal umami. Karena hari itu disebut kiamat karena berdirinya para saksi, di mana mereka akan memberikan persaksian kepada para utusan-utusan Allah, para rasul dan para nabi, dan terhadap umat-umat sebelum Islam. Jadi yang kedua, kenapa disebut kiamat? Karena manusia ketika itu akan berdiri. Untuk apa? Untuk menjadi saksi bagi para nabi, bahkan untuk umat-umat sebelum kita. Dan itu disebutkan dalam surah Ghafir ayat 51, wa yauma yaqumul ashhad. Pada hari itu akan berdiri para saksi-saksi di hadapan Allah untuk bersaksi. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, kenapa al-qiyamah disebut kiamat? Karena qiyamul adli, tegaknya keadilan. Di mana pada hari kiamat, orang-orang yang saat di dunia tidak mengalami keadilan, merasa terzalimi, merasa tersakiti, tidak mampu membalas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan yang sesungguhnya di hadapan Rabb, Zat yang Maha Adil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Anbiya 47, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Pada hari itu kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan kelak pada hari kiamat. Baik, kita akan jelaskan 3 poin ini. Kenapa hari itu disebut kiamat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebagaimana disebutkan di sini, qiyamun nas min kuburihim li rabbil alamin. Berdirinya manusia ketika mereka keluar dari kubur-kubur mereka dan digiring menghadap Rabb alam semesta. Di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya dalam surah Al-Qariyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada surah Al-Qariyah di sini
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang peristiwa kiamat yang luar biasa, di mana gunung-gunung akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gunung sekuat itu akan seperti kapas yang diterbangkan. Bagaimana nasib manusia? Tentu akan lebih mudah dihancurkan dibandingkan gunung. Itulah tiupan sangkakala yang pertama, karena qari'ah itu artinya suara yang keluar dari moncong trompet yang ditiup Israfil, yang menghancurkan gendang-gendang manusia dan mematikan manusia. Setelah manusia sudah tidak ada lagi di permukaan bumi, dan Allah hancurkan bumi yang kita pijak ini dengan bumi yang baru. Allah gantikan, Allah hancurkan, Allah gantikan. Allah mengatakan, yauma nubaddalul ghairal ardi. Kami ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang lain. Walaupun terjadi perselisihan, apakah bumi yang dimaksud di sini bumi baru, di mana bumi yang lama lenyap, ataukah masih bumi ini pula cuma dirubah bentuknya? Ini menjadi khilaf panjang para ulama akidah. Tapi yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bumi ini dengan bumi yang baru yang disebut dengan padang mahsyar. Warnanya putih seperti tepung, karena belum ada orang yang berbuat dosa di atasnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kami akan keluarkan beban-beban berat dari perut bumi, dilempar ke permukaan. Dan Allah juga mengatakan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kami akan kosongkan beban-beban berat dan kami lempar ke permukaan. Artinya saat manusia dibangkitkan, di situ Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Kemudian hujan ini akan mengenai setiap tulang ekor manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati. Dari tulang ekor itulah Allah ciptakan kembali manusia. Ketika Allah sudah menciptakan manusia kembali utuh, maka Allah lemparkan dari kubur-kubur mereka ke permukaan bumi. Di situlah Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idzan nufusu zuwizat. Apabila ruh-ruh dilepaskan kemudian melesat masuk ke jasad masing-masing. Disitulah yang disebut dengan al-qiyamah. Manusia akan berdiri. Qiyamah diambil dari qiyam, artinya berdiri. Manusia akan berdiri dan tidak akan pernah duduk lagi, sampai di antara mereka masuk ke dalam surga atau di antara mereka masuk ke dalam neraka, naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah banyak peristiwa dan kejadian saat manusia dibangkitkan pada hari kiamat, di mana orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala saat dibangkitkan maka mereka akan lari tanpa ada tujuan arah kemana mereka harus lari, karena bumi ketika itu sudah tidak ada maklam, kata Rasul. Sudah tidak ada alamat, tidak ada ciri-ciri di mana tanah saya, di mana desa saya, di mana negara saya, karena semua sama. Padang mahsyar itu tidak ada yang meninggi, tidak ada yang rendah, tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada lembah, semua rata, sehingga tidak bisa lagi dikenali. Sehingga orang-orang kafir ini akan berjalan lari ke sana kemari, seolah-olah mereka merasakan kebingungan. Saat dibangkitkan mereka mencela diri-diri mereka dengan mengatakan, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Duhai celaka kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami? Sementara orang-orang yang beriman, mereka tidak akan lari. Mereka akan berkumpul dengan keluarga besarnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian menularkan keimanannya kepada keluarga besarnya, maka mereka akan dikumpulkan sesuai dengan keimanannya bersama keluarganya. Dan mereka pun mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji yang datang dari Ar-Rahman, dan betullah ucapan para rasul bahwa akan datang hari yang mereka katakan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan, bohman, bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam posisi tidak dikhitan, tidak menggunakan alas sandal, bahkan tidak menggunakan pakaian di badan alias telanjang, bahkan tidak ada harta yang melekat di badan. Betul-betul seperti bayi yang dilahirkan, dikeluarkan dari kubur-kubur mereka, telanjang, tanpa ada alas sedikit pun yang menutupi badan mereka. Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanduru ba'duhum ila ba'din.
Rasul, kalau manusia kemudian dibangkitkan telanjang, laki-laki dan perempuan dikumpulkan di satu tempat, bagaimana aurat kami? Tidakkah mereka akan memandang satu dengan yang lainnya? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, al-amru asyad min an yuhimmahum dhalik. Wahai Aisyah, perkaranya jauh lebih dahsyat daripada memandang satu aurat dengan yang lainnya. Maknanya, tidak mungkin orang berfikir melihat aurat masing-masing, karena orang ingin menyelamatkan diri masing-masing. Sudah tidak ada kepikiran soal itu. Lah disinilah Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana manusia saat dibangkitkan dari kubur itu dengan berbagai macam bentuk. Pertama, disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Nabi SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa nanti ada manusia-manusia berjalan bukan hanya dengan kaki mereka, tapi dengan kepala-kepala mereka. Karena saat manusia itu dibangkitkan kan mereka masih bingung tuh. Sehingga mereka lari ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, ke arah-arah yang tidak jelas. Baru setelah mereka kebingungan ada suara. Suara itu memanggil mereka untuk berkumpul di satu tempat. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Manusia akan dikumpulkan di padang itu. Lah mulailah manusia yang lari ke sana kemari tertuju kepada satu titik. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua binatang saat kebangkitan manusia? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat laron, dan yang kedua Allah menyebutkan dengan kalimat belalang. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat laron, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qariyah. Karena kita tahu bahwa laron ini, tahu kan binatang laron yang biasanya kalau ada lampu berkumpul di satu lampu. Kita lihat cara terbang laron itu. Mereka tidak beraturan. Terkadang menabrak satu dengan yang lainnya, ujung-ujungnya akhirnya besoknya sudah jatuh semuanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sifatkan saat kebangkitan seperti laron? Itu saat di awal kebangkitan, di saat mereka kebingungan sehingga mereka lari ke sana kemari. Layaknya terbangnya laron, tidak beraturan. Tetapi setelah panggilan itu datang, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat kal jaradil muntashir, seperti belalang yang terbang. Ingat, terbangnya belalang itu berbeda dengan terbangnya laron. Terbangnya belalang itu beraturan. Dia akan terbang dengan koloninya kemana arah yang dituju. Jadi saat manusia lari ke sana kemari seperti laron, kemudian datang panggilan kepada mereka untuk berkumpul di satu tempat, maka semua manusia akan berjalan ke tempat yang dituju itu. Lah disinilah manusia dibangkitkan dengan berbagai macam bentuk. Ada orang-orang yang ketika menuju panggilan itu berjalan dengan kepalanya, bukan berjalan dengan kakinya. Sampai-sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa kaifa yumshuna ala wujuhihim? Bagaimana mereka bisa berjalan dengan wajah-wajah mereka? Bagaimana mungkin orang bisa berjalan dengan wajah-wajahnya? Bukankah orang berjalan itu dengan kakinya? Maka Nabi SAW mengatakan, innalladzi amsyahum ala aqdamihim qadirun ala an yamsyahum ala wujuhihim. Ingat, yang membuat berjalan kita dengan kaki kita di dunia itu, dia juga mampu untuk memperjalankan manusia dengan wajah mereka. Kalau Allah sanggup membuat manusia berjalan dengan kaki, masa Allah tidak sanggup membuat manusia berjalan dengan wajah-wajah mereka? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Jadi ada manusia yang berjalan dengan wajahnya. Dosa apa dia? Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengazab orang ini. Ada juga yang ketika mereka berjalan itu sempoyongan seperti orang mabuk. Mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahaya riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak akan berdiri pada hari kiamat kecuali seperti orang yang berdiri saat orang itu kerasukan setan. Lihat ada orang kerasukan seperti apa? Kayak orang gila. Seak-seok ke sana kemari hanya untuk mendekati panggilan itu, tersiksa dia. Ada juga orang-orang yang kemudian dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala badannya sampai seperti semut di tengah-tengah orang yang berjalan dengan badan-badan raksasa. Itulah yang Nabi SAW katakan ketika menyebutkan dosa orang-orang yang sombong di dunia, Allah kecilkan di akhirat.
Allah Rasul mengatakan yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsala dzarri fi suratir rijali. Akan dikumpulkan orang-orang yang sombong di dunia, kelak pada hari kiamat dikecilkan badannya seperti semut, terseok-seok karena takut diinjak orang-orang besar. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan perbuatannya. Di dunia merasa besar, di akhirat dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang-orang itu ketika kemudian pada hari kiamat berjalan di mana mukanya hanya tinggal tulang belulang saja tanpa daging, bagaikan tengkorak-tengkorak yang berjalan di atas kepalanya. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika Rasul menyebutkan tercelanya orang yang meminta-minta. Kata Nabi SAW, ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi waji muz'atu lahmin. Seseorang senantiasa suka meminta-minta kepada orang lain hingga pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya tanpa ada daging, hanya tulang saja, menakutkan. Ada juga pada hari kiamat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ada orang yang berjalan miring. Siapa orang-orang yang berjalan miring ini? Nabi SAW mengatakan, idza kana inda rajuli imra'atani falam ya'dil bainahuma ja'a yaumal qiyamah wa shikkuhu saqit. Bila ada seorang laki-laki memiliki dua istri lalu dia tidak adil, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan keadaan miring badannya. Bayangkan orang berjalan miring susah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kelak pada hari kiamat juga ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rubah bentuk mereka, naudzubillah, dengan bentuk yang sangat jelek, karena manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Kalau dia mati bunuh diri, maka dia akan dibangkitkan seperti dia mati. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha abada wa man syariba summan faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang bunuh diri dengan besi, maka besi yang tenggelam, yang digenggam di dalam tangannya akan selalu diarahkan untuk menikam perutnya kelak pada neraka jahanam, dan terus akan ditusuk-tusukkan ke dalam perutnya. Begitu juga orang-orang yang bunuh diri dengan cara meminum racun, maka kelak dia ketika dibangkitkan akan minum racun. Begitu juga orang-orang yang bunuh diri dengan cara terjun dari gunung yang tinggi, maka kelak saat dibangkitkan juga demikian kondisinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ada juga orang-orang yang kemudian ditempelkan bendera di badannya untuk menunjukkan bendera itu bahwa dia adalah pengkhianat. Dia adalah orang-orang yang ghudur. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idza jama'allahu al-awwalina wal akhirina yaumal qiyamah yurfa'u likulli ghadirin liwa faqila hadhihi ghudratu fulan ibn fulan. Apabila Allah mengumpulkan umat-umat terdahulu dan umat-umat terakhir pada hari kiamat, maka Allah akan mengibarkan bendera bagi setiap yang berkhianat dan akan diumumkan, lihatlah itu para pengkhianat si fulan, putranya si fulan. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam bentuk yang Allah Subhanahu wa taala bentuk saat mereka dibangkitkan. Tentu ini orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang mujrim, dan begitu seterusnya. Beda dengan orang-orang yang beriman. Kalau saat kematiannya di dunia dia sedang haji ataupun umrah, kemudian kain ihramnya masih melekat di badannya, maka Nabi SAW mengatakan, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiha. Saat dibangkitkan dari kubur-kuburnya, dia pun sedang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, sedang bertalbiyah. Begitu juga orang-orang yang mati syahid. Saat dibangkitkan, Nabi SAW mengatakan, jaa yaumal qiyamah wa jurhuhu yas'ab al-launu launu dam warrihu rihul miski. Maka darahnya keluar dari bekas lukanya, kemudian baunya seperti bau misik, untuk menunjukkan dia meninggal sedang syahid. Ada juga
yang saat pada hari kiamat mereka menuju panggilan itu tidak berjalan kaki, tapi mereka diberikan tunggangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu ala thalathati tara'ik. Manusia akan dikumpulkan dalam 3 jenis. Ragibina rahibin. Ada orang-orang yang senang, ada orang-orang yang takut. Wasnani ala ba'irin, wa thalathatu ala ba'irin, wa arba'atu ala ba'irin, wa asyratu ala ba'ir. Ada yang menunggang 1 unta 2 orang, 1 unta 3 orang, 1 unta 4 orang, 1 unta 10 orang, dan begitu seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai hadis, walaupun sebagian ulama melemahkan, ketika menyebutkan tentang keutamaan orang yang berkurban, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahri ahabba ila Allah min iraqati damin wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan." Hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak ada satupun amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah dibandingkan menyembelih kurban. Karena hewan itu kelak pada hari kiamat akan datang lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan bulu-bulunya, lengkap dengan kuku kakinya, dan darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum meneteskan ke bumi saat disembelih. Lihat, lengkap dengan tanduknya. Artinya kalau hadis ini sahih, berarti siapa yang berkurban dengan kambing maka itulah tunggangannya. Siapa yang berkurban dengan sapi itulah tunggangannya. Siapa yang berkurban dengan unta maka itulah tunggangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau dia berserikat 1 sapi, mungkin 1 sapi 7 orang. Kalau dia berserikat 1 unta, maka mungkin 1 unta 7 orang naik 7 orang, dan begitu seterusnya. Bahkan ada orang-orang yang saat berjalan menuju panggilan itu dinaungi oleh awan, sehingga dia tidak akan merasakan teriknya matahari yang hanya 1 mil di atas kepala. Mereka lah yang Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di atas kepala mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, imam yang adil, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid, 2 orang laki-laki yang mencintai karena Allah, bersatu karena Allah, berpisah pun karena Allah, dan seorang laki-laki yang takut melakukan perzinahan dengan wanita yang memiliki jabatan cantik, dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ataupun seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Ataupun seorang laki-laki yang berzikir di tengah malam, kemudian kedua matanya meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kondisi-kondisi orang-orang yang beriman akan mendapatkan nikmat yang luar biasa, sementara kondisi orang yang kufur sebagaimana tadi digambarkan. Itulah hari yang kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di antara makna yaumul qiyamah adalah liqiyamin nasi min kuburihim li rabbil alamin. Karena mereka akan berdiri saat dibangkitkan untuk menghadap Rabb semesta alam. Sejak mereka dibangkitkan, mereka berdiri dan mereka tidak akan pernah mampu untuk duduk, apalagi berbaring istirahat. Di dunia, ikhwan, kalau kita berdiri kemudian kita lelah dan capek, kita bisa berhenti duduk, bahkan bisa rebahan. Tapi di padang mahsyar Anda tidak mungkin duduk, Anda tidak mungkin berbaring, apalagi tidur. Posisi kita hanya berdiri dan berdiri selama itu sampai hari keputusan Allah Subhanahu wa taala berlaku. Matahari dekatkan, keringat dibanjirkan, tidak ada makan dan minum, mereka pun tersiksa menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kenapa kiamat disebut kiamat? Qiyamul ashhad alladzina yashhaduna lirrusuli wa 'alal umami. Berdirinya para saksi yang mereka bersaksi kepada para rasul dan kepada umat-umat sebelum kita. Apa maksudnya? Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tepat pada surah An-Nahl ayat 89, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad menjadi saksi atas mereka. Satu hari
Nabi SAW pernah memanggil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ibnu Ummi Abdin kunyahnya, dan mengatakan, ya ibn Mas'ud, ya ibn Ummi Abdin, iqra alayya al-Quran, bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, aqra'u alayka al-Quran wal Qur'anu unzila ilaik? Apakah saya harus membacakan Al-Quran kepadamu sementara Quran turun kepadamu? Maka Nabi SAW mengatakan, sudah baca saja. Maka kemudian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika Rasul mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, saya suka ingin mendengar Quran dari selainku. Mulailah Abdullah ibn Mas'ud membaca di hadapan Nabi SAW surah An-Nisa dari awal sampai ketika Abdullah ibn Mas'ud di ayat ke-41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimana keadaannya apabila kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, dan kami datangkan kamu, Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu semua. Maka Rasul mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, hasbuka ya Ibnu Mas'ud, cukup. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat dari kedua kelopak mata Rasul meneteskan air mata. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, nanti pada hari kiamat Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam dan para nabi yang lainnya akan dikumpulkan dengan umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada umat Nuh dan umat-umat nabi yang lainnya, sudahkah Nuh menyampaikan risalahnya kepada kalian? Orang-orang yang beriman tentu akan menjawab, sudah ya Rabb. Tapi orang-orang kafir akan menyangkal dan mengatakan, tidak pernah ya Rabb. Maka kemudian Allah mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, ya Nuh, sudahkah kau sampaikan risalahku? Maka Nuh mengatakan, sudah ya Rabb. Tapi lihat, ada sebagian besar umatmu mengatakan kau belum pernah menyampaikan risalahku kepada mereka. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, benar, saya sudah menyampaikan dan saya memiliki saksi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa saksimu? Maka Nuh menunjuk kita, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah saksiku, katanya. Maka datangkanlah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman, kemudian menghadap Nuh alaihi salatu wasallam yang sedang disidang di hadapan umatnya. Kemudian Allah mengatakan kepada umat Islam, umat yang beriman, kenapa kalian bisa mau jadi saksi untuk Nuh alaihi salatu wassalam bahwa dia sudah menyampaikan risalahnya? Bukankah zamanmu berbeda? Kalian kan tidak melihat Nuh menyampaikan risalah ataukah tidak menyampaikan risalah? Kenapa engkau mau menjadi saksi? Maka orang-orang yang beriman dari umat Nabi SAW mengatakan, ya Rabb, memang kami tidak sezaman dengan Nabi Nuh. Tapi yang mengatakan Nuh menyampaikan risalah kepada umatnya adalah dirimu sendiri, ya Rabb. Engkau sudah menceritakan dalam kitab kami Al-Quran. Maka Allah mengatakan, sadaqtum wa sadaqanu, kalian benar dan bernanalu, wa kadzaba qaumuh, dan kaumnya sudah mendustakan. Jadi nanti kita akan menjadi saksi bagi umat-umat, dan ini sebuah kebanggaan, kemuliaan umat yang terakhir, tapi bisa menjadi saksi bagi umat-umat yang terdepan. Lah begitu juga Nabi SAW akan menjadi saksi bagi kita. Saat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, apakah kalian diutus kepada kalian Rasul? Apakah kalian menyambut Rasul tersebut? Maka kalau seandainya kita berdusta kepada Allah Azza wa Jalla, maka Nabi SAW akan menjadi saksi bagi kita. Apakah selama di dunia kita menjadi orang-orang yang menjadikan Rasul teladan, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti apa yang diperintahkan, menjauh apa yang dilarang, mengikuti syariat yang diperintahkan? Maka kalau itu selamatlah kita. Tapi orang yang mengaku-ngaku umat Rasul tapi jauh dari nabinya, maka Rasul akan mengingkari bahwa kita sebagai umatnya. Itulah yang Allah katakan, wajibna bika ala haula'i syahida, dan engkau wahai Muhammad akan menjadi saksi bagi umatmu. Inilah makna daripada kiamat. Allah, kenapa kiamat disebut kiamat? Karena akan tegak para saksi di hadapan kita. Dan ini sulit untuk menyangkal, ikhwan. Di dunia mungkin dia seorang pengacara, lawyer atau apalah namanya. Dia bisa dengan kelicinan lidahnya, kepiawaian cara berretorika bicara, mampu menyampaikan diksi-diksi yang memukau. Tetapi di dunia lawyer aja perlu dengan lawyer, pengacara perlu dengan pengacara. Di dunia tidak bisa secerdas apapun manusia bicara di dunia, di akhirat mulut mereka akan terkunci, tangan pula yang bicara, kaki pula yang jadi saksi. Bahkan kulit-kulit bicara untuk menjadi saksi bagi badannya. Bahkan bumi yang kita pijak akan bicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bicara.
belum catatan amal kita, belum para malaikat menjadi saksi. Bahkan seandainya tidak ada saksi sekalipun, Allah sudah cukup menjadi saksi bagi kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, kenapa disebut kiamat? Karena qiyamul adli. Karena pada hari itu akan tegak keadilan. Tegak keadilan. Di mana manusia-manusia ketika di dunia ini merasa terzalimi, tersakiti, datanglah mereka ke gedung-gedung pengadilan, tapi keluar dari gedung pengadilan tidak secuil pun mendapatkan keadilan. Dan itu banyak dirasakan manusia. Kononnya dia masuk ke pengadilan-pengadilan, ataukah mungkin di negara kita, mungkin negeri ataupun agama, PN ataupun PA gitu bahasanya, dengan harapan mereka dapat keadilan. Mereka mengadu kepada para hakim, tapi rupanya keluar dari gedung-gedung itu tidak mendapatkan keadilan sama sekali. Ya, karena 2/3 hakim itu di neraka, hanya 1/3 hakim di sorga. Bayangkan, neraka itu penuh dengan hakim. Karena Nabi SAW mengatakan al-qudhatu salasatun, bahwa hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 di sorga. Artinya 2/3 hakim di neraka dan 1/3 saja yang di sorga itu. Makanya pantas dan wajar kalau seandainya orang itu datang ke hakim, ke kantor-kantor pengadilan, keluar itu 2/3 orang yang masuk ke dalam pengadilan, mereka tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Karena 2/3 hakim itu masuk neraka. Dan hanya 1/3 manusia saja yang dapat keadilan. Itu pun kalau kebetulan mendapatkan hakim yang adil. Tapi nanti pada hari kiamat, hakim yang mengadili di dunia, mereka juga akan diadili di hadapan Allah. Bukan hanya kita yang mencari keadilan, mereka yang menegakkan keadilan di dunia juga kelak akan mendapatkan keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih berat dibandingkan kita. Karena kalau sampai kemudian keputusannya salah, kalau salah karena ketidakmampuan, karena kejahilan dia berhukum, kemudian salah dalam keputusan, atau mungkin dia berilmu tapi mengikuti hawa nafsunya, bayangkan kalau satu korban saja, sementara dia punya keluarga. Anggaplah mungkin orang yang diputus salah itu, dia kepala keluarga yang menanggung puluhan keluarganya, anak, istrinya, ibunya, saudaranya, tiba-tiba dijebloskan ke dalam penjara atau mendapatkan hukuman mati. Berapa dosa yang ditanggung hakim itu? Karena dia mendolimi banyak orang. Atau boleh jadi mungkin dia seorang pemimpin, pemimpin yang adil di desanya umpamanya, yang dimana seluruh desa itu bergantung kepada kepala desanya ini. Tiba-tiba difitnah, kemudian dijebloskan ke dalam penjara atau mungkin dihukum dengan hukuman mati. Maka hakim yang seperti ini akan menanggung dosa sebanyak rakyat yang divonis bersalah itu. Tapi nanti pada hari kiamat, semua tidak ada alasan, karena keadilan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, yaqtasul khalqu ba'duhum min ba'din, hatta al-jam'a'u minal qarna wa hatta dzurratu minadz dzarrah. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat, satu makhluk dengan makhluk yang lainnya akan dikisos. Sampai kata Nabi SAW, binatang-binatang yang tersakiti dengan binatang yang lainnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, jalha dengan qarna. Qarna itu kambing yang bertanduk, yang suka menanduk kambing yang jalha yang tidak bertanduk. Nanti pada hari kiamat tanduknya akan dilepas, kemudian diberikan kepada kambing yang selalu ditanduk yang tidak punya tanduk. Kemudian Allah katakan, tanduklah itu sebanyak dia menanduk kamu di dunia. Kalau binatang saja mendapatkan keadilan, tentu manusia lebih dapat lagi keadilan. Itulah yang dimaksud bahwa disebut kiamat karena qiyamul adli. Pada hari kiamat itu akan tegak keadilan, di mana orang-orang akan merasa terbalas kezaliman yang pernah dia terima di dunia. Sudah isya. Inilah diantara kalimat al-haqatu mal-haqa wa ma adraka mal haqq. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.